Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi PPKN untuk kelas 11 yang berjudul mengenai mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini ada kaitannya dengan materi kelas 10 yang berjudul mengenai ancaman terhadap negara. Nah, pada bab 5 ini nanti tujuan pembelajaran kita yaitu mengkaji mengenai kasus ancaman terhadap bidang IPOLEK Sosbud dan KAM yang bisa mengancam terhadap kesatuan Republik Indonesia. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ya. Jadi ini ada Densus 88 ya, yang menggunakan senjata api ya. Jadi di sini akan kita bahas mengenai bagaimana kita dapat mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Nah, strategi apa yang akan kita gunakan? Nah, ini akan kita bahas di bab kelima. Yang pertama kita bahas mengenai definisi ancaman. Ancaman di sini itu diartikan sebagai setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, serta keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, kata kuncinya di sini adalah dari berbagai aspek. Jadi yang namanya sebuah ancaman itu tidak hanya ancaman dari dalam negeri, tapi itu juga dari luar negeri. Nah, ini juga membahayakan terhadap keutuhan Republik Indonesia. Nah, ancaman itu berupa ancaman fisik dan ancaman non-fisik. Nah, seperti yang kita pernah bahas di kelas 10, ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, kalau gambar di sini ada anggota Densus 88 dan TNI. Ini lebih mengatasi ke ancaman militer. Nah, yang pertama kita bahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional, terutama di bidang ideologi. Di sini kita ketahui bahwa negara kita itu menganut ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila di sini ini merupakan sebuah konsensus bangsa yang sudah disepakati pada tahun 1945, dan ini sifatnya adalah final dan tidak dapat diubah maupun diganti. Ini final. Sedangkan kalau peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang dasar sampai peraturan daerah, itu boleh diubah, tetapi kaitannya dengan ideologi ini tidak bisa diubah. Nah, yang membahayakan ideologi Pancasila di sini yaitu ada yang namanya pemberontakan Partai Komunis. Ini pernah terjadi dulu ketika tahun 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Kemudian yang kedua ada pemberontakan DITII. Ini terjadi pada tahun 1948. Nah, yang perlu kita waspadai di era sekarang itu adalah munculnya ideologi yang namanya khilafah. Ini diakomodir oleh FPI dan HTI. FPI dan HTI ini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang juga dianggap membahayakan keutuhan negara, terutama ancaman di bidang ideologi, karena mereka ingin menguasai yang namanya khilafah yang menggunakan syariat Islam. Padahal negara kita itu adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan dari satu golongan agama tertentu. Ini sudah dibubarkan. Ini adalah ancaman di bidang ideologi. Selain itu ada ancaman ideologi lain, misalnya liberalisme, kapitalisme, sosialisme,
yang mana liberalisme ini memberikan kebebasan kepada setiap individu sebebas-bebasnya. Misalnya boleh melakukan seks bebas, minum alkohol, narkoba, dan sebagainya. Ini diperbolehkan kalau di negara liberalisme. Nah, ini harus kita waspadai. Yang kedua, ini ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini yang pertama ada PRRI atau Protesta. Ini terjadi pada tahun 45 sampai tahun 50. Gerakan anti Algiers sama Republik Maluku Selatan. Nah, mereka ini melakukan yang namanya gerakan separatis. Separatisme itu merupakan kegiatan di mana ingin memisahkan diri dari negara. Ini adalah ancaman di bidang politik. Bagaimana ancaman di bidang politik di era sekarang? Ancaman di bidang politik di era sekarang itu meliputi terjadinya yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ancaman yang kedua adalah adanya berita hoax, terutama ketika terjadi yang namanya pemilihan umum. Berita hoax ini dapat memecah kesatuan bangsa. Seperti di media sosial itu banyak sekali berita-berita yang beredar untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon, apalagi menggunakan yang namanya sentimen agama. Ini adalah ancaman di bidang politik. Jadi ancaman itu tidak hanya berupa ancaman militer, ancaman fisik, tapi juga ada ancaman di bidang ideologi, kemudian ada bidang politik. Ini harus kita waspadai mengenai ancaman di bidang politik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.